Shalom, perkenalkan nama saya Restianti, NIM 21704093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian mid semester dasar kependudukan. Pertama, jelaskan pengertian demografi dan hubungan antara kependudukan dengan kesehatan masyarakat. Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Hubungan antara kependudukan dan kesehatan masyarakat yaitu karena keduanya saling terkait dalam penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Maka yang paling penting untuk diketahui struktur dari suatu masyarakat itu sendiri dan pendekatan jenis apa yang harus dipakai untuk dapat berinteraksi dalam sebuah populasi masyarakat. Kedua, jelaskan secara singkat ukuran kependudukan, komposisi penduduk, piramida penduduk, dan distribusi penduduk. Ukuran kependudukan. Count, yang poin pertama, rate, kedua ratio, 3 proportion, 4 konstan, kelima pengukuran kohort, keenam pengukuran periodik. Komposisi penduduk adalah sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi dan jenis kelamin. 3. Jelaskan sumber data kependudukan. Sensus adalah keseluruhan proses pengumpulan atau collection, menghimpun dan menyusun, komplain, dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu. PBB 1958. Survei adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Registrasi adalah kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa lahir, mati, serta segala kejadian penting yang merubah situs sipil seseorang sejak dia lahir hingga mati. Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida ini terdiri dari dua diagram batang. Pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya bisa menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebar merata atau tidak? Keempat, jelaskan dan berikan contoh mengenai konsep fertilitas dan fekunditas. Angka kelahiran tahunan, angka lahir hidup, anak masih hidup, rasio anak perempuan, ukuran reproduksi ketentuan. Fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Proses fertilisasi sendiri juga sering disebut dengan proses pembuahan seperti pada paragraf sebelumnya. Hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal antara lain sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Dalam biologi, fekunditas adalah laju reproduksi aktual suatu organisme atau populasi yang diukur berdasarkan jumlah gamet, biji ataupun propagula aseksual. Dalam bidang demografi, fekunditas adalah kapasitas reproduksi potensial suatu individu ataupun populasi. Angka kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir, hidup dari setiap jumlah bayi yang lahir, hidup dari setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Angka kelahiran dikatakan tinggi apabila di atas 30, angka kelahiran dikatakan sedang apabila di antara 20-30,
dan angka kelahiran dikatakan rendah apabila kurang dari 20. Menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 20 Januari 2021. Anak kandung lahir hidup adalah anak kandung yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis. Jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Untuk mengetahui jumlah anak yang dimiliki seorang wanita secara real, data ini menjadi dasar perhitungan angka kematian bayi AKB menggunakan probabilitas bayi mati atau proportion day. Rasio anak wanita adalah perbandingan jumlah anak umur 0-4 dengan penduduk perempuan umur 15-49. Angka reproduksi neto and konsep definisi jumlah kelahiran hidup dari bayi perempuan oleh kohort hipotesis dari 1000 wanita sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Menggambarkan kemampuan seseorang penduduk untuk menggantikan dirinya. Keterangan tambahan variabel lain untuk menyusun indikator ini didapat dari sensus penduduk, SUPAS, registrasi vital, dan SDKI. Interpretasi NRR sebesar 1006,3 artinya terdapat seorang bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita dari suatu kohort dan akan tetap hidup hingga masa reproduksinya. Replacement level terendah jika NRR sama dengan 1, artinya setiap penduduk wanita akan digantikan oleh seorang anak wanita yang menggantikan posisi dirinya. Sekian presentasi saya, terima kasih.